Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat seluruh warga Nusantara. Alhamdulillah saya KRT Fakih Wirahadiningrat bisa sowan lagi ke Jogja. Laporan muhibah perjalanan kami di Jakarta, di Cirebon kepada Panglima Tertinggi Laskar NKRI, Gus Fuad Fleret. Semoga beliau lapor setelah kena prank. Semoga beliau selalu kasih umur panjang, ya banyak rezekinya, tetap konsisten dan tegak di dalam memperjuangkan zuriyah nasab Nabi di Nusantara tercinta ini. Kebetulan juga ketika saya ke sini, ada saudara saya ini, Dr. Sugeng, seorang peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional yang lagi bertugas di Jogja. Ternyata karena juga sesama keturunan dari Sultan HB1 dan Wali Songo, main-main kita nyambung persaudaraan silaturahmi. Mungkin bisa para santri, para warga Pleret sini nanti bisa melontarkan pertanyaan, diskusi kita terkait mengenai masalah apa. Karena beliau ini concernnya memang di dalam genetika juga termasuk punya pengetahuan. Nah, Pak Dokter ini memang salah satu concernnya di dalam bidang genetika. Insya Allah nanti bisa kita mendapatkan jawaban atau pencerahan atau pondasi tentang apa sih tes DNA itu dan seterusnya. S1-nya Indonesia dulu ya? S1-nya Indonesia, S2 Korea, S3-nya Indonesia lagi. Indonesia lagi. Korea Selatan apa Korea Utara? Selatan. Utara itu nggak nuklir soalnya. Kelaparan di sana. Kalau sana fisika kuantum yang kuat. Mas Dr. Sugeng, itu akhir-akhir ini kan ramai bahwa tes DNA ini, kalau saya punya beberapa slogan sudah yang insya Allah sudah viral ya, bahwa maling nasab lebih mudah dibuktikan dibanding maling jemuran. Atau saya mengatakan bahwa kita bisa mengingkari catatan manusia, manuskrip, kitab atau apapun lah. Tetapi kita tidak mungkin bisa mengingkari, memanipulasi catatan Tuhan di dalam diri kita, yaitu struktur DNA yang itu bisa menelusuri jejak leluhur, bahkan sampai kesehatan, bahkan sampai penyakit genetik yang ada di dalam diri kita. Monggo, gimana menurut panjenengan kira-kira? Ya memang sih, kalau orang nyantolin nasab kemana-mana itu ya pasti ketahuan. Nggak ketahuan generasinya dia, generasi belakangan. Suatu saat semua orang dites DNA kok. Untuk keperluan medis atau keperluan hukum itu pasti. Jadi DNA itu memang catatan riwayat nenek moyang kita. Kalau garis laki-laki ditentukan di DNA-nya, itu kumpulan SNP dari zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang. SMP itu apa? SNP, single nukleotida polimer. Kalau dari garis perempuan tadi gimana? Itu mtDNA. mtDNA. MT itu karena letaknya di luar tuh. Di mitokondria. Di mitokondria gitu. SNP-nya salah nyebutin saya tadi. Single nukleotida polimorfisme kan gitu. Kalau populasinya 1% ya. Kalau kurang dari 1% jadi SNV gitu. Itu ya memang kita semua itu ngakumulasi perubahan mutasi dari kakek kita. Itu udah ketentuan dari yang menciptakan hidup begitu. Kalau mtDNA ya dari ibu, nenek dan seterusnya. Cuma karena mtDNA itu kecil ya mutasinya dikit lah, jarang banget. Nah yang di nukleosinte itu gabungan ayah ibu kita. Rekombinasi nggak selalu 50-50, bisa 45. Kalau ayah ibu bisa 50-50 ya. Begitu kita nurunkan ke anak, nggak 25-25 belum tentu. Betul. Bisa 20-30, bisa 21-29 kan begitu. Betul. Itu prinsip rekombinasi seperti itu. Jadi netizen itu kan secara gampangan itu pengen tahu apakah memang kita itu bisa ditelusuri jejak DNA-nya bahkan sampai Nabi Adam gitu. Bisa. Itu bisa menjelaskan kira-kira
untuk kelompok masyarakat yang awam, yang masih awam itu gimana? Itu pokoknya kalau Anda semua ngaku keturunan Nabi Adam, nggak usah tes DNA, ilmuwan sudah. Nggak usah repot-repot ngaku aja keturunan Nabi Adam. Udah nggak usah. Tapi kalau keturunan Nabi lain, ya mungkin harus tes DNA. Tapi itu kan pakai pembanding gitu kan ya. Pakai pembanding yang jelas catatannya gitu. Ya, misalnya data DNA-nya Nabi Ibrahim itu bisa memang sudah ada ya di dunia internasional itu. Insya Allah sudah. Jadi tapi ini bisa dibatalkan ya. Maksudnya dibatalkan itu ada studi lain yang lebih kuat bisa. Tapi insya Allah sudah. Jadi dari Nabi Ibrahim pecah ke Nabi Ishak, pecah ke Nabi Ismail itu insya Allah sudah ada. Sudah terpetakan. Sudah terpetakan. Dari semua keturunan-keturunannya tes DNA sudah terpetakan, ketemu titiknya di mana, itu kode-kodenya apa. Iya. Oke. Bisa batal, tapi harus riset baru, membatalkan riset yang lama. Itu prinsipnya ilmu pengetahuan gitu. Dengan protokoler yang rumit lagi. Iya, populasinya lebih besar. Secara umum bisa dikatakan bahwa itu valid gitu ya. Iya. Valid ya. Sampai Jadi, tahap ini nggak usah gali kuburannya Nabi Ibrahim. Udah. Iya. Kan kita seperti saya bilang tadi, kita itu prasasti kumpulan mutasi dari nenek moyang kita. Kalau tes DNA nggak perlu gali kubur lah. Iya. Sepanjang orang masih punya keturunan ya bandingkan aja keturunan. Iya. Seperti kasus anaknya Thomas Jefferson kemarin kan kelihatan tuh. Betul. Dia punya anak dari budak, bukan istri. Yang kulit hitam. Punya anak 7 yang 4 laki-laki. Yang meneruskan tradisi keluarga itu cuma 2 yang bercerita. Pas ikut tes DNA, DNA nih, dua-duanya bangga dong. Otomatis lah. Otomatis saya keturunan Thomas Jefferson gitu ya. Dibandingkan dengan sepupunya Thomas Jefferson, anaknya Phil Jefferson, pamannya gitu ya. Ternyata yang keturunan apa? Yang bungsu. Yang sulung enggak, entah anak laki-laki siapa. Atau keliru. Iya, yang nggak tahu kalau ketukar di rumah sakit ya mbuh. Bisa, atau ada sponsor. Kalau sponsor nggak berani, ilmuwan nggak berani. Iya. Tapi Ilmuwan itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong atau manipulatif. Bukan maksud sponsor itu sponsor. Oh, itu ya. dan Thomas Jefferson ini akhirnya kan menjadi simbol penyatuan etnis dan ras ya, antara yang kulit hitam maupun kulit putih. Ternyata ketika memiliki garis kekerabatan maka ya pantang diingkari. Akhirnya menjadi simbol penyatuan ras di Amerika. Masyarakat umum masalah mikirnya begini loh. Jadi misalnya saya itu keturunannya Nabi Ibrahim apa lewat Nabi Ismail apa lewat Nabi Isa atau yang lain. Itu kan cara bodohnya itu secara umum itu masyarakat ini harus DNA-nya Nabi Ibrahim itu harus diambil dulu. Sementara yang saya tangkap dari penjelasan Pak Dr. Sugeng itu kan DNA-nya Nabi Ibrahim itu bisa disimpulkan karena kita menarik DNA mulai dari generasi sekarang naik baru dirumuskan gitu ya. Iya, jadi nggak usah ini ya. Nggak usah gali kubur. Itu namanya induktif. Jadi ada keturunannya yang terkomin. Gini, kalau kasusnya keturunan Nabi Ibrahim itu yang agak bermasalah itu yang justru keturunan Nabi Harun. Kalau saya baca ya, ada 2 klan yang klaim keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Harun. Iya, Nabi Harun. Cohen. Saya nggak ingat apa. Yeah. Dua-duanya juga masih J1 seingat saya. Betul. Nah, tapi yang diputuskan keturunan Nabi Ishak itu siapa? Yang punya kemiripan dengan keturunan Nabi Ismail. Yang haplotipnya nggak terlalu jauh bedanya dengan Nabi Ismail. Ya udah gugur dia. Sepupunya kan keturunan Nabi Ismail. Iya. Nggak gali kubur tuh, nggak gali kubur Nabi Ibrahim, nggak gali kubur Nabi Ishak. Metodenya induktif gitu ya. Iya, waktu nyusun haplotype itu induktif. Berdasarkan tradisi, berdasarkan catatan. Biar orang desa tahu haplotype itu maksudnya apa? Tipe haplo itu. Haplotype itu mutasi kita. Ada SNP itu haplotype. STR itu juga haplotype. Terus indel insertion deletion itu haplotype. Haplotype itu tipe mutasi yang terakumulasi dalam diri kita. Satu haplogroup itu ditentukan oleh banyak haplotype, tapi unik dia. Misalnya yang G ya unik dia, nggak dimiliki oleh yang J gitu. Jadi kalau ini saya itu berkepentingan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat umum yang di desa-desa gitu ya. Jadi kalau menggali kubur itu ibaratnya bisa disebut sebagai metode deduktif gitu ya. Dan itu tidak mungkin dilakukan kan karena etika macam-macam. Maka
ada metode yang lain lagi, yaitu metode induktif kan itu. Metode induktif itu dari generasi terakhir diteliti, di generasi berikutnya baru bisa dirumuskan apa itu DNA-nya Nabi Ibrahim tanpa harus menggali kuburannya. Nah, gitu. Ya, jadi jelas ya. Nah, itu. Yang penting punya keturunan orang yang dicurigai itu. Terus saya tanya, di dalam yang masyhur uji genetika itu memiliki 99,999% presisi atau keakuratannya. Sepakat panjenengan? Itu konservatif aja, Mas. Oke. Karena kita harus membuka peluang untuk salah. Artinya ada sekian Saintis itu tetap ada. artinya 0,00 sekian persen yang salah. Tetapi nanti kan sangat secara umum bisa dikatakan sangat akurat. Iya, kalau SMP itu meleset tuh ya udah bapaknya ganti gitu aja. Memang ya dalam kasus studi paternal itu, kalau satu populasi itu walaupun buku pedigree, buku nasab, jarang ketemu 100%. Tapi yang katakanlah yang miss itu 1% ya ujungnya ya memang itu bukan keturunannya, entah generasi keberapa itu sempat entah anak angkat atau menantu itu mungkin. Atau murid yang dipikir anaknya padahal dia ini anak ideologis murid, dianggap anak biologis kan itu, sehingga mungkin kadang-kadang melesetnya di situ. Atau di leluhur kita kadang-kadang misalkan kakeknya laki-laki, punya anak perempuan, punya cucu perempuan, baru punya buyut laki-laki, ini dipersingkat seolah-olah langsung ini binnya ke mbak buyutnya, padahal masih ada 2 perempuan yang dilompati. Kadang-kadang kan di keluarga kita kan seneng memudahkan kan gitu, karena di masa itu terkenal gitu kan. Tapi di masa sekarang kan bisa menjadi salah baca kan gitu. Nah, sekarang Pak Dokter, saya mau tanya ya kan. Misalkan ada sebuah keluarga atau klan ya kan yang misalkan mengaku keturunannya Ibrahim garis lurus laki-laki misalkan ya. Terus kemudian dari sebaran keluarga besar keturunan Ibrahim yang secara manuskrip, kitab, dan kekabilahan, kewilayahan itu kuat terkonfirmasi, ini ternyata ngapunten nih, misalkan keturunan Ibrahim haplogrupnya J1 misalkan, keturunan laki-laki, baik dari garis Ishak maupun dari garis Ismail kan. Berarti kalau di luar J1 berarti kan mutlak dia bukan garis lurus laki-laki gitu. Ternyata kemudian mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki-laki ke Ibrahim ini haplogrupnya lain. Berarti bisa dikatakan menurut jenengan pasti batal bahwa dia sebagai garis lurus laki-laki ke Ibrahim. Nasab paternalnya batal otomatis. Nasab laki-lakinya. Tapi masih mungkin jalur lain. Betul. Jalur perempuan. Iya, nyebutnya jalur parental. Parental itu zigzag. Kalau perempuan tuh ya perempuan terus ya. Itu namanya garis lurus perempuan. Ibu, nenek, cucu nenek, ibu, cucu perempuan, cicit perempuan, itu garis lurus perempuan. Kalau ini zigzag, laki kadang laki, kadang laki, kadang perempuan, itu namanya parental. Gitu. Terus kemudian gini, karena saya juga ikut meneliti hasil DNA beberapa keluarga kita, Wali Songo, ya kan, itu ada beberapa kiai, ada kedekatan secara autosomal DNA. Misalkan Sayyid ini di Timur Tengah ya kan, yang terkonfirmasi Ahlul Bait Nabi itu sekian sentimorgan panjangnya DNA-nya yang sama dengan keluarga kita, ada misalkan ada yang 13, ada yang 16. Berarti secara kekerabatan sangat mungkin bahwa mereka ini kerabat walaupun tidak garis lurus laki-laki. Iya, masih mungkin kerabatan. Kalau autosomal DNA itu seingat saya perusahaan tuh, company itu konservatifnya sekitar 7 generasi. 7 generasi. Kalau itu udah 8 tuh mereka udah nyerah. Iya, mereka udah nyerah ya. Udah nyerah gitu. Tetapi dengan kesamaan yang hampir mirip panjang sentimorgan DNA-nya tadi itu berarti bisa dikatakan ada kekerabatan ya. Terindikasi ada kekerabatan. Terindikasi itu nggak mutlak loh ya, namanya terindikasi loh ya. Bisa dihusnudoni lah. Iya. Soalnya husnudon masalah. Mohon koreksi, 1 sentimorgan berarti 1 juta deret, sekitar 1 juta deret DNA ya. 1 sentimorgan. Saya lupa itu. Iya, sekitar segitu kalau nggak salah. Kalau 23 sentimorgan mirip, berarti ya 23 juta deret DNA. Dan ini sebenarnya juga
dibanding 3 miliar itu tadi ya sebenarnya. Ini kan bukan panjangnya Bukan, sebenarnya. kesamaan. Dalam sama-sama 1 juta itu berapa bahasa yang mirip gitu kan, Betul. berapa titik-titik mirip. Kalau mereka punya kemiripan ya kemungkinan besar bersaudara gitu. Betul. Semakin dekat kekerabatan, semakin Banyak miripnya. banyak sentimorgan yang samanya panjang itunya. Nggih, siap. Berarti kalau ada saya ulang ya, kalau ada satu yang klaim garis lurus laki-laki ke pesohor Nabi Ibrahim misalkan, ternyata tidak sama dengan keluarga besar yang lain, haplogrupnya mutlak gagal. Mutlak gagal. Satu. Yang kedua, misalkan haplogrupnya tidak sama, tetapi ada sentimorgan autosomal DNA-nya yang mirip atau dekat, berarti kekerabatannya dimungkinkan atau disinyalir kuat ada hubungan kekerabatan. Ada itu berarti kalau 3 kali sekitar mungkin 250 tahun lah dulu itu pernah punya nenek moyang yang sama. Oke, baik. Ya, tapi sebelum itu kan banyak juga pertanyaan mengenai lembaga yang menyediakan jasa tes DNA itu bagaimana tentang apa itu aturannya, terus kenapa kita percaya, kenapa kita tidak percaya, itu gimana? Begini ya, laboratorium itu kan punya sertifikasi. Protokolnya juga harus disepakati semua ilmuwan. Nggak bisa ngarang-ngarang sendiri gitu, nggak bisa. Protokolnya harus dipublish, direview, terus akhirnya distandarisasi. Kalau kimia itu di buku AOCC ya, American Official of saya lupa itu. Kalau pangan itu ACC itu ada buku-buku standar protokol untuk uji DNA. Uji DNA itu kan secara umum cuma 2 tuh, PCR sama genome sequencing. Itu standarnya udah baku itu. Jadi nggak mungkin bohong-bohongan, nggak mungkin ini ya. Hancur namanya Pak, Iya, Pak Kiai. Betul. Iya. Kalau mereka misalnya nih saya kasih 1 miliar, kamu ngakali gini. Pertama pasti ada yang nemukan. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kalau kita download BAM filenya terus, loh ini kok nggak normal urutan ini harusnya ini gitu. Ketahuan lah. Nggak, suatu saat pasti ketahuan itu. Dan dia rugi. Kalau sekali dia nggak jujur, siapa yang mau ke sana? Hancur ya. Hancur namanya. Dalam sains itu, ya peneliti itu saintis ya atau apa ya, ilmuwan itu bisa salah, boleh salah, kan nggak ada jaminan ilmuwan dimaksud. Ya, kali yang benar hanya Allah. Yang nggak boleh itu bohong atau manipulatif itu nggak boleh. Salah boleh, bohong nggak boleh. Itu ciri seorang ilmuwan. Kalau salah, nanti generasi berikutnya masih bisa mengkoreksi. Tapi kalau bohong ya nama baiknya hancur. Lab itu juga hancur nama baiknya. Karena ini kan pertanyaan netizen yang terkait dengan orang yang ngeles tidak berani tes DNA itu loh. Jadi, ini lembaganya nggak kredibel, ini lembaganya itu Yahudi. kafir Yahudi, ya gitu. Gimana dokter? Dalam penemu tes DNA itu ateis malah. Iya. Banyak ilmu yang nemukan mereka, Begini loh. kuantum. Ilmu itu kalau hukum agama kan dalam agama itu hukum Tuhan itu ada 2 ya. Betul. Yang kita sebut agama itu kan tersurat, jelas nasnya, kitabnya. Kauliah. Ayat kauliyah. Sedangkan hukum seperti gravitasi, pewarisan DNA, apalagi ya fisika, biologi, itu kan hukum Tuhan semua. Tapi harus kita singkap. Itu Ayat namanya kauniyah. hukum yang tersirat kalau bahasa Indonesianya. Bedanya kan cuma 2 huruf. Satu hukum tersurat, satu hukum tersirat. Cuma 1 huruf bedanya. Kauliyah dan kauniyah. L dan N sama juga. Ini soalnya Dokter Sugeng ini juga santri, jadi ahli DNA tapi latar belakangnya santri gitu. Karena Bani Mataram ke Sunan ke Ini Wali Songo. Nggak usah bahas. Banget Ke Wali Songo bisa melalui banyak jalur ke Wali Songo. Ngeten. Terus ngeten, alhamdulillah ngapunten Gus. Kita ini harus bersyukur sekali. Saya yang cuma S1 Teknik Lingkungan, juga pernah di Kimia Murni, juga pernah kuliah hukum ya kan, walaupun saya memakai gelar KRT arti perlawanan kebudayaan lah kan gitu kan. Saya ini sebenarnya modal nekat, dokter. Karena apa? Karena tidak ada Bani Wali Songo yang istilahnya itu masih berani menyentuh ranah genetika ini. Ya enggak, terus kita modal nekat saja. Saya disupport Kiai Sarif Rahmat, keluarga besar kita, Gus Fuad Pleret ya. Wis kita nekat aja wis. Nanti moga-moga dari sini nanti para ilmuwan genetika Indonesia ini baik yang internasional apa semua bisa
turun gunung semua. Alhamdulillah sekarang ada salah satu pakar yang bergerak di bidang itu juga turun gunung malam ini. Dan bocoran ya, sudah banyak beberapa profesor juga yang turun gunung siap untuk bersama-sama keluarga besar Wali Songo dan anak bumi Nusantara untuk meluruskan, memberi pencerahan tentang mengenai masalah hal ini dan agar kita udah merdeka sekian tahun. Rasisme, penindasan atas nama ras atau superioritas atas nama ras, kooptasi hegemonik atas nama ras dan agama harus hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Ini demi masa depan gitu ya. Demi masa depan. Iya. Artinya gini, kalau tadi Dr. Sugeng juga menyampaikan bahwa pada akhirnya semua manusia itu nanti pasti punya data tes DNA gitu ya. Iya. Untuk masa depan itu ya. Karena semua nanti akan membutuhkan itu ya. Suatu saat tuh orang kan dites minimalnya untuk 2 keperluan. Karena DNA itu kan data biometrik ya. Satu itu keperluan hukum, mungkin pembuktian hukum, satu keperluan kesehatan. Misalnya anak-anak yang dari kecil suatu saat misalnya kan kanker payudara gitu ya. Kalau ketahuan dari bayi kan bisa diatasi gitu ya. Betul. Ya gitu. Seperti nenek saya tuh meninggalnya dulu leukemia gitu. Kalau dari kecil ketahuan kan enak. Bisa gitu. dihindari. Iya, bisa di perlakuan yang rekombinan. Mungkin DNA-nya nggak diubah-ubah, nggak diutak-atik. Tapi pengobatannya bagaimana untuk meringankan atau mencegah penyakit itu kan gini. Seperti kita punya diabetes. Gen diabetes. Itu belum tentu kita akan diabetes. Itu perlu faktor untuk memicunya. Kapan? Misalnya pemicunya gaya hidup kita jelek, terpicu. Tapi kalau gaya hidup kita bagus, nggak terpicu. Contoh nih, mertua saya itu punya darah tinggi semuanya. Kok semuanya mertua cuma sepasang sih? Ketahuan. Ngapunten darah ayu ngapunten. Jadi gini, keluarganya bapak mertua saya itu bapak ibunya darah tinggi. Ya. Semua anaknya itu kena darah tinggi. Kecuali yang belum nongol tuh yang bungsu. Kenapa? Yang bungsu tuh ngantor bersepeda. Jadi makan hari itu, dibakar hari itu, nggak terpicu-picu sampai umur 60 darah tingginya. Kakak-kakaknya karena apa ya, gaya hidupnya kantoran gitulah, ya akhirnya terpicu. Jadi tidak selalu bahwa kita punya penyakit genetik ini itu akan muncul. Bisa dihindari, bisa dicegah lah. Minimalnya diperlambat, Kiai. Terlambat, misalnya nih, kalau orang gaya hidupnya nggak bener, 40 muncul. Tapi kalau gaya hidupnya bener, baru 80. Bonusnya kan banyak banget tuh. Betul. Bisa kawin berkali-kali. Berarti ada yang tidak harus mengubah susunan DNA tapi diperlambat dengan treatment khusus. Tetapi kan ada penyakit bawaan genetik yang istilahnya ini memang harus dilakukan restriksi and rekombinan seperti Huntington. Oh, ya. Itu secara etika belum boleh. TAC 35 lebih dari 35 kali susunan timin adenin sitosin kan. Itu kan akan mengakibatkan penyakit beberapa contoh ya Huntington ya. Itu penyakit bawaan genetik seperti itu atau penyakit-penyakit lain. Lah katanya nih saya kemarin diskusi sama seorang profesor genetik yang terkenal di Indonesia, bahkan level internasional. Panjenengan juga tahu tapi saya belum boleh menyebut nama karena nanti akan tampil di seminar kita. Itu membaca hasil DNA sebenarnya ilmu usang, ilmu kemarin. Kita sekarang sudah rekayasa genetik, sudah kita bicara mengenai masalah apa namanya istilahnya cloning, sudah untuk mengobati penyakit dan lain-lain, itu sebenarnya sudah seperti itu. Apa sudah semaju itu? Monggo kasih pencerahan. Kalau untuk hewan dan tumbuhan ya manusia belum boleh. Secara etika belum boleh. Kasus terakhir itu kan satu anak punya 2 ibu. Nah, belum tahu kan ceritanya. Gimana? Jadi gini, kalau pakai sel telur ibunya, janin itu nggak bisa berkembang jadi bayi. Akhirnya sel nukleusnya pakai ibunya, pakai bapaknya, tapi sel telurnya pakai orang lain. Kan bisa kan? Cuma intinya aja diinjeksikan. Tapi ya akhirnya dokternya ditangkap sama pemerintah karena secara etikanya belum boleh gitu. Iya. Ada etika di kita, oke lah percobaan genetika tuh bisa macam-macam, tapi untuk bahkan untuk hewan pun ada etikanya gitu. Tetap ada etikanya.
Tapi sebenarnya kalau di sini nggak ada larangan karena setiap anak saya itu punya 4 ibu. Ya karena saya kawinnya bukan proses pembuahannya. Dan kumpul satu komplek. Wah, ini ilmu yang luar biasa ini. Jadi ya kalau itu ya apa itu data Ini maksudnya DNA. tadi 2 ibu biologis. Dua ibu Jadi biologis. Iya ini dia pakai mtDNA-nya beda dengan ibu yang punya DNA nukleusnya beda. Betul. Jadi kalau kembali ke ini ya pentingnya data DNA di masa depan untuk setiap orang itu mungkin seperti bisa nggak dianalogikan dengan data apa itu sidik jari dan data gigi Graham itu Ya, ya. itu namanya biometrik, Ya, termasuk biometrik DNA ya. nanti. Ya. Dulu kan nggak ada, terus sekarang ada. ada. Sekarang DNA belum populer, tapi ke depan pasti Wajib. Iya, semua pemerintahan akan itu ya, akan Namanya DNA profile atau DNA Iya. fingerprint. Nggih. iya. Jadi kalau kita berbuat kriminal, rambutnya ketinggalan, ya udah nasibmu pasti ketangkep. Selesai. nanti suatu saat. Atau memperkosa terus Ah, iya. muncrat. Pasti itu. Cuma sekarang masih mahal. Tapi suatu saat saya yakin murah kok, karena insinyur-insinyur biologi molekuler itu pasti cari cara gimana biar murah. Ya, sama dulu HP itu juga mahal sekali, sekarang yang murah banget kan. Iya. Kartu HP dulu berapa juta, sekarang 5.000 aja dapat ya. Kira-kira kayak begitu ya. Nanti nggak ada lagi bapak nggak bertanggung jawab, pasti bisa ditanggung jawabnya. Ya, bisa dijerat. Setuju itu, setuju. Terus ngeten, Mas Dr. Sugeng mekaten. Ngapunten nih, ini ada bocoran. Saya nggak ngerti benar apa tidak. Sebenarnya negara Indonesia kalau mau hadir dan mau meluruskan nasab yang mengklaim keturunan Nabi kak, mengklaim keturunan siapa kek, ya misalnya gitu. Itu sebenarnya sudah bisa menentukan itu sebenarnya. Kalau bisa cuma, nah ini itu tuh gini, itu bukan prioritas negara. Bukan prioritas negara. Karena pembiayaan rasio pajak kita masih kecil kan. Kalau menurut IMF itu kan tax ratio itu untuk melayani kebutuhan rakyatnya itu kan minimal 15% ya. Untuk kesehatan, sanitasi, pengelolaan sampah, kita masih 10% gitu. Siap. Jadi ya kerasa semua lah kalau sekolah masih mahal kayak gitu. Jadi ya urusan nasab tuh ya urusannya Dukcapil dicatatin aja lah, maksimal 3 generasi udah. Gini, maksud gini. Misalkan agar tidak terjadi kooptasi, dan ini kan penting karena kan urusan agama ini kan juga harus dilindungi dan supaya tidak terjadi perampokan nasab. Agama itu DNA. suci ya kan. Maka jangan mengotori kesuciannya termasuk nabinya, keturunannya dan simbol-simbol kesucian agama. Apalagi bahaya kan kalau sampai kemudian ada orang ngaku keturunan nabi terus otoritas ini digunakan untuk penipuan, pemalsuan dan apalagi mengarah ke merusak negara, radikalisme dan lain-lain. Ketika kemudian kita mau bekerjasama dengan negara misalkan untuk menguji nasab ini dari tes DNA, apakah ngapunten nih ilmuwan-ilmuwan Indonesia dan lab-lab Indonesia sudah siap dan mampu? Saya yakin mampu. Sudah mampu. Cuma itu kan persoalan hukum. Siap. Misalnya jenengan ditipu siapa gitu ya, ya harus ada tuntutan hukum dulu. Baik. Itu pembuktian soalnya. Kalau nggak ada perkara hukum terus kita nuntut nasab orang nggak bisa. Atau dengan kata lain begini, negara di banyak negara termasuk Indonesia itu database mengenai DNA warga negara itu belum menjadi prioritas. Belum. Karena itu bukan basic service ya, bukan pelayanan publik oleh negara gitu. Tapi ketika ada orang ngaku keturunan nabi, kemudian kita tuntut keasliannya dengan DNA, negara kita paksa wajib hadir. Mampu negara kira-kira untuk membuktikan dia palsu atau tidak? Ya, mampu tapi mau apa enggak? Itu perintah hakim. Perintah hakim. Iya. Kalau ada misal nih ya, jenengan dirugikan suatu klan atau apalah gitu ya, ya bawa aja pengadilan. Kalau perkaranya kriminal, pengadilan umum, saya nggak tahu, pengadilan agama itu kan bisa membatalkan nasab ya, bapak ke anak. Tapi kalau ribuan tahun Pak bisa atau nggak tahu, itu konsultasi ke ahli hukum lah. Betul. Tapi kalau pembuktiannya ya nggak sulit-sulit amat. Bisa ya. Sangat mudah. Cuma harus keputusan hakim, itu forensik namanya. Betul. Dan di Muktamar NU ke-21 nggak salah, itu bisa tes DNA itu untuk membatalkan ilhaq nasab, bisa jadi itu. Nah sekarang gini pertanyaannya yang menarik lagi nih. Pertanyaan yang menarik lagi itu misalkan Bani Wali Songo, karena kita kan Bani Wali Songo, itu kemudian kita
Jangan disebut Bani Wali Songo, saya nggak bisa buktiin soalnya. Iya, Orang biasa, Pak. belum tes DNA ya. belum dicocokkan ya. Terduga. Kan kalau Mataram ada sambungannya ke sana. Misalkan kemudian kita ingin kerjasama dengan negara, ayo negara, kami sebagai secara ideologis dan secara biologis adalah juga mayoritas atau warga bangsa dari Nusantara, kita ingin negara mendatabase kami. Bisa gitu ya, kita minta kerjasama itu. Itu lewat DPR. Lewat DPR. Nah, okay. Ya entah kapan, kalau sekarang tuh saya rasa nggak mungkin karena pembiayaan negara. Tapi suatu saat kalau misalnya tax ratio di atas 15% itu kan bisa pakai alasan melindungi perlindungan wanita dan anak itu bisa aja. Apa susahnya gitu. Bisa. Yang penting keuangan negara ada. Terus kepentingannya apa gitu kan, kalau bilang kan legal standingnya apa gitu ya. Nah, itu kepentingannya apa gitu. Misalnya untuk perlindungan ibu anak atau bisa aja. Terus gini, Pak Mas Dokter, Mas Dokter. Misalkan gini, kalau tes DNA ke luar negeri kan mahal, juga waktunya, juga lain-lain ya kan. Misalkan kita ingin menguji, saya mengaku keturunan Imam Husain misalkan ya, sudah terpetakan kuat ya kan. FGC 30416. Misalkan hanya untuk menguji satu SNP ini, mampu nggak negara? Dan berapa biayanya? Kalau satu sampel lah mahal, Mas. Malah mahal? Mahal. Beli primernya kan nggak bisa satu. Oh gitu. Jadi makanya kalau lab-lab itu nyimpen apa, ngerti primer kan ya? Template untuk pembacaan itu. Dia udah nyimpen di bahan kimianya untuk sekian ribu sampel gitu. Oh gitu. Kalau cuma yang diperiksa satu, negara juga nggak mau, mahal. Saya dengar cuma $18 kalau cuma satu. Ya, tapi kan dia udah nyimpen bahan kimianya banyak. Jadi kode mutasi yang udah diketahui umum itu rata-rata lab kimia itu udah nyimpen primernya. Siap. Jadi rugi kalau cuma satu SNP ya? Bukan satu. Kalau yang datang misalnya ke lab mana ya, lab genetika di Indonesia ya, yang uji DNA dia cuma satu, beli itu kan satu batch itu untuk sekian, mungkin lebih dari 1000 sampel ya, 1000 orang gitu ya. Yang datang cuma satu, rugi. Berarti Bani Wali Songo tes DNA 1000 orang untuk satu SNP, lebih murah gitu. Iya ya, rame-rame lah. Oke. Mari Bani Wali Songo 1000 orang tes DNA hanya untuk menguji satu SNP Imam Ali misalkan gitu ya. Kalau misalkan lolos berarti benar garis lurus laki-laki ke Imam Ali. Kalau gagal ya berarti dari perempuan. Ngoten kesimpulannya. Ya, tapi kalau Imam Ali belum tentu keturunan Nabi kan, anaknya 4 yang terus. Iya. Hasan Husain. Fatimah. Saya belum ngecek loh ya. SNP Imam Ali itu di HI berapa haplogrup belum ngecek loh ya. Iya, itu harus diperhatikan loh ya. Ada satu SNP di HI 2 haplogrup ada. Betul. Sekarang gini aja ya. L858+ ini juga ada beberapa haplogrup. Kalau itu nggak bisa cuma satu. Harus haplogrup dulu, di atasnya diperiksa dulu. Siap. Ini diselingi supaya nggak tahu teknis, karena netizen itu teknis kan pusing. Pusing. Ya. Ini tadi Pak Dokter Ano itu Sugeng mengatakan, saya kan pernah bikin statement 85% orang Nusantara itu membawa darah Rasulullah, dan menurut Pak Dokter gimana itu? Rasional apa enggak? Terus gimana cara membacanya? Sekarang yang dicurigai orang membawa darah Nabi pertama kali siapa? Misalkan saya Jumatil Kubro. Itu tahun berapa? Misalkan abad ke-13, 1400-an. Itu kan 700 tahun ya? 700 tahun. 700 tahun ya? Andai kan dia punya anak 3. Anaknya punya anak 3 lagi. Nah, 700 bagi 3 itu kan 21 generasi ya? 21 generasi. Berarti kalau ngitungnya setiap anak punya 3. 3 pangkat 20 kan, mulainya 3 pangkat 0 kan? Itu satu orang, saya Jumadil Kubro. Generasi pertama 3 pangkat 1. 3 pangkat 20 berarti lebih dari 1 miliar tuh. Wah, betul. Penduduk Indonesia nggak sampai 1 miliar. Berarti generasi ke-14 atau berapa udah kawin-mawin tuh sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro gitu. Berarti kalau menurut Dokter Sugeng malah lebih dari 85% ya? Rakyat Indonesia itu kemungkinan membawa darah Rasulullah itu baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Mungkin, cuma nggak masing yang merasa punya darah nggak bisa membuktikan. Apa membuktikannya? Ya, seandainya Tuhan itu menurunkan hujan duit terus membuktikan itu, ya kemungkinan besar itu terbukti ya.
Kalau diperiksa semua Iya, asal ada pembandingnya tetap aja. betul. Pembandingnya dari negara mana lah. Iya. Nggih, nggih. Kita nggak bisa nyimpulin kalau nggak ada pembandingnya. Dari negara leluhur sesuai dengan catatan sejarahnya itu. Sama lah kalau pembuktian apa ya? Pedigree atau nasab ya. Nggih. Itu selain pembanding saudara kan juga harus ada buku nasabnya dulu untuk petunjuk itu. Betul. Itu yang kita bilang tadi misalnya Imam Husain atau Imam Hasan bisa aja suatu saat dibatalkan kalau ada penelitian yang lebih kuat. Tapi sampai hari ini ya mereka yang sudah diteliti itu yang paling kuat ditolak argumennya. Kalau mau jatuhin ya siapin duit banyak untuk penelitian yang jauh lebih gede gitu. Dan hampir mustahil lah itu ya. Iya, saya rasa hampir mustahil karena mereka juga terus nambah populasinya gitu. Betul. Iya. Jadi, Sekarang aja terakhir kemarin berapa itu? Udah 9.000-an kan ya? 1000-an. Nggih. Cuma memang kalau kita ikuti itu sebaiknya 10% tuh Nggih. jutaan orang. Terus ngeten, nggih, begini. ini simpulkan dulu berarti Indonesia itu 85% atau Indonesia lebih secara gampang itu. Ya, Ya, 85% lebih penduduknya itu bisa terindikasi membawa masih darah, bersambung nasab darah atau membawa darah ke Rasulullah SAW. Karena Nusantara ya, Nusantara karena pernikahan yang campur, yang tidak memandang kasta, tidak memandang ego ras, ya kan, dan lain-lain itu. Ya kan, itu sehingga sangat mungkin bahwa 85% penduduk Nusantara terindikasi membawa darah Rasulullah SAW. Terus gini, ini ada kasus ini lebih karena ini kita hasil tes DNA keluarga yang Wali Songo ya. Ada yang non sewu, yang dari manuskripnya misalkan ke Al Hasani, tetapi baik haplogrup maupun SNP-nya ternyata ke Al Husaini. Lah ini kan repot, berarti kan harus ngerubah susunan nih. Kalau begitu ya, kita harus pakai yang DNA ya. Asal semuanya benar loh ya DNA-nya. Haplogrupnya sesuai ada misalnya J1 ya, J1 itu terakhir. SNP-nya juga Al Husaini 30416. Ya, jangan SMP-nya Al Husaini aja. Khuresnya ada, Ya. Imam Alinya Ya, ada, Imam Husainnya ada. Kalau bisa ya anak-anak keturunan, misalnya kalau keturunan Musa Al-Kadim ya juga ada. Itu lebih kuat itu. Itu yang harus dikoreksi ya buku nasabnya. Buku nasabnya. Berarti catatan manusia harus patuh kepada catatan Tuhan. Iya. Berarti dia bukan Al Hasani, dia Al Husaini. Al Husaini. Oke. Ini pemirsa atau keluarga besar Wali Songo harus tahu ini. Harus tahu ini. Harus ikutan loh. Nanti Gosuat yang menyeleksi langsung full DNA nanti akan open gitu. Tidak ada ditutupi kan Gus? Sama sekali tidak. Gagal berhasil dibuka kan Gus? Semua harus agar dibuka. yang lain-lain yang aku ngakui juga edukasi ya kan. Betul, harus betul. berani Segagal-gagalnya itu kalau ya saya Gosuat. Ujung-ujungnya akan jadi orang Indonesia asli. Betul. Bangga lah jadi orang Indonesia. bangga kita. Wah, turunane Maharaja Yamwur. Siap. Nggih. Jadi untuk keluarga besar Wali Songo, misalkan haplogrupnya belum presisi, tetapi nanti dari autosomal dan mtDNA dan lain-lain itu bisa kok untuk diketahui kedekatan kekerabatan dengan Ahlul Bait Nabi. Jadi jangan sedih lah, walaupun tidak harus keturunan laki-laki. Ini harus saya berikan tekanan ya. Jadi supaya netizen itu tidak salah paham. Jadi kasusnya itu begini. Ada keturunan Wali Songo yang garis laki-laki selamat, lurus. Ada keturunan Wali Songo yang dites DNA ternyata tidak lewat garis laki-laki tapi zigzag, lewat ibunya, lewat neneknya, lewat kakeknya lagi lah, gitu loh. Jadi nek Wali Songo nih, keturunan Wali Songo kabeh nggo darah Rasulullah. Betul. Saya kan bukan saintis, jadi agak spekulatif nggak apa-apa. Nek dokter Sugeng nggak boleh itu. Harus hati-hati banget kan itu. Intinya gitu. Jadi supaya tidak salah paham nanti dikiranya ada duriat Wali Songo yang nggak membawa darah Rasulullah. Gitu. Ada. Jadi dengan tadi persentase dan logika tadi, insya Allah keturunan Wali Songo membawa darah Rasulullah, baik itu yang garis lurus laki-laki atau yang tidak. Tetapi yang harus kita luruskan adalah mereka yang mengaku keturunan garis lurus laki-laki ternyata gagal total secara DNA. Karena ada kasusnya orangnya. Ada kasusnya,
ada farmnya dan sudah open posting seluruh dunia. Nah, Ya. sudah ada tahu semua ya kan. Melakukan dua hal yang sebenarnya Islam juga melarang itu. Pertama rasisme, merasa tinggi ras. Yang kedua menafikkan garis perempuan. Betul. Islam ini memuliakan perempuan. Oke, perlu juga digarisbawahi gini. Jadi setelah saya konfirmasikan ke Dr. Sugeng tadi, kesimpulan saya secara gampangan gitu. Nusantara itu 85% atau lebih membawa darah Rasulullah, entah dari jalur laki-laki, entah jalur perempuan, dan berarti itu penyebarannya kan lewat Wali Songo, berarti 85% atau lebih warga Nusantara ini adalah keturunannya Wali Songo. Kita semua keturunan Wali Songo, gitu loh. Meskipun waktu call di Istiqlal saya nggak berangkat, saya tetap keturunan. Kan? Karena saya nggak mau di-prank. Ini juga harus kita penting ya, Pak ya. Yeah. Kita itu menuju masyarakat modern ya. Jangan bahas apa ya. Oke lah, kita keturunan orang baik, bernasab baik. Jadikan itu suatu yang mengawasi kita. Sepakat. Jangan dikapitalisasi untuk apa? Untuk sesuatu yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Gitu ya. Setuju. Dan atau merugikan orang lain. Bukan Iya. orang lain. Lagian kalau Anda misalnya aplikasi proposal doktoral nggak ditanya Anda keturunan siapa. Proposal Anda itu memadai nggak untuk jadi calon dokter. Kalau nggak memadai ya calon profesor Anda nolak gitu loh. Betul. Akramakum indallah atqakum. Ya kan? Allah meninggikan mereka yang berilmu beberapa derajat di antara yang kurang berilmu semacam itu. Kalau mengejar ilmu, Allah itu sangat adil. Semua orang diberi kesempatan asal mau bekerja keras, konsisten gitu loh. Pasti semua dapat kesempatan, mau apapun nasabnya lah. Anaknya siapapun, keturunan siapapun, mari kita berkompetisi di bidang ilmu gitu ya. Betul. Bukan berkompetisi di bidang leluhur. Kan? Kan memang leluhur kita kan sebenarnya kan Semua udah jelas baik kan. ya jarang kan istilahnya tidak mengajari kita untuk menyombongkan nasab. Oh, toh malah kadang-kadang dilarang untuk unggul-unggulan nasab itu. Malah kadang-kadang ada yang suatu keluarga yang nasabnya itu malah ada yang kekancingan dari keraton dibakar karena nggak kepingin keturunannya itu ngaku raden atau sombong masalah itu sampai seperti itu. Malah yang disuruh adalah kita ini ngejar ilmu dan akhlak. Selalu begitu. Ya kan? Karena dua hal inilah yang membuat manusia itu indah. Percuma ngaku nasabnya baik tapi ilmunya rendah, akhlaknya juga bejat. Naudzubillah min dzalik. Apalagi masih belum jelas, orang lain suruh cium kakinya. Wah, naudzubillah min dzalik. Yang asli biasanya tidak minta pengakuan. Pengakuan. Biasanya yang ngaku-ngaku, Yang imitasi biasanya imitasi. itu. kayak Dokter Sugeng itu nggak mau disebut keturunan Wali Songo macam-macam karena sudah dokter gitu. Dokternya itu sudah membuktikan nggak mungkin kalau bukan Duriat Wali Songo kan itu kira-kira. Ya sebetulnya nggak ada hubungannya juga. Provokasi kok ya gitu. Sudah Ya, enggak yang saudara-saudara kita yang non muslim gimana ya, Ya. jadi dokter juga. Betul. Dan ganteng, pinter, mertuanya banyak. Maaf. Dan kita nggak boleh beda-bedain juga agamanya Islam apa non Islam nggak boleh. Ya, kan? itu tetap saudara kita gitu. Iya, Saudara kita semua. tetap. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, yang saudara ada saudara seagama, ada saudara senegara kan itu, ada saudara sesama manusia, bahkan ada saudara sesama makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan. Jadi kambing ayam itu saudara kita sesama. Saya juga pernah kok saya itu minoritas pernah. Jadi di Manado pernah kuliah SMP dan di Manado. Itu mereka kalau apa? Saya pernah ngerasain sholat Idul Adha hari Minggu. Kita didulukan sholat Idul Adha. Padahal kita minoritas loh ya. Luar biasa. Lonceng tuh nggak dibunyikan sampai sholatnya selesai. Di Korea malah Itu berarti Nasrani yang Islami. oh, iya Ya, benar. kan? Karena ajaran Islam itu kan melindungi minoritas, melindungi yang lemah. Memberi apresiasi kepada setiap orang yang menyembah Tuhan dengan caranya masing-masing. Di Korea sama. Di Korea tuh malah dikasih tempat sholat sama ateis. Sholatnya di situ. Itu ateis yang Islami, Bang. Sampai dia tanya, Tuhanmu memang di sana. Bingung saya jelasinnya. Kan kita harus Kadang-kadang orang ngerti Islam Iya, malah, betul. malah sikapnya ateis, melarang orang beribadah kan. Yang ateis kadang-kadang malah Islam. Iya. Yang kita cap liberal tuh di luar tuh malah melindungi kita, hak kita untuk apa?
untuk beribadah. Nggih. Mereka tuh malah melindungi kita yang kita cap liberal. Ini menarik ini. Ada orang yang seolah-olah dia itu taat dengan ritual simbol-simbol agama, tetapi dia anti ilmu pengetahuan. Ada orang yang agamanya biasa-biasa Atau malah merasa tidak beragama. atau merasa dia ini jauh dari Tuhan atau tidak beragama, tetapi dia taat kepada ilmu pengetahuan dan akal sehat. Menurut panjenengan gimana? Oh, itu pertanyaan salah nih kan Pak Dokter Sugeng. Kenjenengan. Kaitannya. Oke, kenjenengan coba Kiai Aku, ini Kiai. direbut. Oke. Kiai. Bapak ngandake DNA wis ra iso ya. Oke. Mah dirayoke kono. Iya. Ini, Oke, monggo gimana? Jadi Gimana? begini ya. Kalau diringkas mukjizat Rasulullah yang terbesar itu Quran. Quran itu diringkas fasiah. Fasiah itu adalah kecerdasan yang di situ ada riset, ada penelitian. Afalam tasiru fil arab, kenapa kalian tidak berjalan di muka bumi? Afala tatadzakarun, afala taqilun, dan seterusnya. Islam, kata Sayyidina Ali, Islam ini adalah agama akal. Jadi kadang-kadang misalnya kayak Elon Musk itu ya, yang rajin melakukan riset, penelitian macam-macam, dia sendiri merasa sedang membangkang kepada agama. Padahal dia sendiri hakikatnya itu sedang melaksanakan perintah agama. Betul. Yaitu mengkonfirmasikan ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, itu. Sementara banyak orang yang merasa dirinya itu beragama dengan baik, setiap tahun umroh 10 kali, Isra Mi'raj sehari 70 kali. Tapi anti penelitian, anti riset, anti sains, anti ilmu pengetahuan, itu sebenarnya dia sedang membangkang pada agama. Karena agama itu memerintahkan kita untuk terus-menerus meriset, untuk bersikap ilmiah, untuk bersikap rasional. Afala takkilun. Iya, untuk memahami ayat-ayat qauliyah itu harus dikonfirmasikan lewat ayat-ayat qauliyah, yaitu penelitian, riset dan seterusnya. Kalau cara berpikirnya tidak tidak seperti ini, berarti nanti agama menjadi tidak relevan. Padahal agama itu diturunkan kan sampai hari kiamat. Okay. Makanya ilmu pengetahuan itulah sesungguhnya agama itu sendiri. Wah. Gitu loh. Kalau kiai progresif seperti ini luar biasa. Ini santri-santri warga Pleret ini harus cerdas ini kalau kiainya seperti itu. Satu juga, kalau kita umat Islam nggak mau belajar ilmu pengetahuan sains, ujungnya jadi umat terjajah, wis to yakin. Iya. Apalagi Kita bela umat Islam diri itu nggak bisa. yang diutak-atik politik aja. Ya udah, kita ketinggalan terus. Iya toh. Malu loh kita. HP yang buat itu bukan orang Islam kan malu, Sar. Iya. Katanya agama kita rasional. Sempurna, terbaik, ya kan? Iya. Buang sampah sembarangan. Ya kan? Iya. Jadi menurut saya itu Semua Yahudi. Yahudi pun nggak apa-apa kalau ngaku. Iya, Gitu loh. iya. Makanya Yahudi ngaku Bani apa itu yang bisa. Nah, ini Yahudi itu ras yang elit di dunia ini kan itu kan, Google, Facebook, ya kan, semua program-program kuantum, genetik apa Yahudi ya kan. Tapi kalau soal Bengkel. Yahudi itu ya, kelompok sebelah itu uji DNA-nya kan juga Yahudi palsu juga ya. Yahudi bukan garis lurus Ya, ke Ibrahim. Iya, bukan. Nah, begini. Yahudi Yahudi Khazar. apaan juga. Yahudi Khazar. Saya mau ngeklaim mereka Yahudi ya, bukan keturunan Nabi Ibrahim gitu. Iya. Tapi sebagai orang di sains, saya males kalau bahas apakah seorang itu Yahudi atau bukan gitu ya. Kita bahas materi biologisnya biologis saja. Betul. Materi biologisnya itu ternyata tidak nyambung juga kan Nabi Isa, Nabi Yakub gitu loh. Iya. Cuma itu toh. Iya. Dan itu nggak apa-apa juga, kan tetap nyambung ke DNA-nya Nabi Adam. Iya. Cuma yang jengkelin itu kok ngaku-ngaku itu loh. Ya suruh mereka buktikan Iya. aja. Betul, sebutkan betul. Ternyata Jadi kalau narasi ini narasi seperti Yahudi atau apa itu kita kurangilah ya. betul, setuju. Bahkan kalau bisa tuh kita deket dengan saudara Yahudi itu tetap saudara kita loh. Kalau Oh iya. buat keturunan Nabi Muhammad Betul, tuh, betul. Yahudi Mereka- Yahudi Bani Ibrahim ya. Iya. Bukan Yahudi Khazar ke-13 maksudnya. bahkan tes DNA pun membuktikan keturunan Nabi Ismail itu pembandingnya keturunan Nabi Ishak. Ishak, betul. Yahudi, gitu. Nggih. Siap. Jadi maksudnya gini loh, kalau ayam jangan ngaku singa. Itu yang bikin jengkel itu. Ayam ngaku Yang ayam. percaya ya Kita bodoh. hormati. Ayam sama singa aja bentuknya. Yang percaya beda. bodoh. Oh, berarti. tapi Ya kan? juga ini sebagai catatan ya, pembuktian secara konkret ya. Ada santri saya Yahudi dan non Muslim dan ngaku sebagai santri saya, dan kalau ke sini bisa tidur berminggu-minggu. Iya tetap santri saya. Iya. Karena dia tidak pernah mengaku bukan Yahudi.
Lah yang jengkelin tuh Yahudi tapi ngaku bukan Yahudi, itu loh. Yang jengkelin itu Wali Songo tapi ngaku Yahudi. Kalau itu nggak ada ya. Sebenarnya kita bagian, saya Madura, ya orang nyebut sama, Madura, saya nggak merasa rasis kok. Ya. Memang saya orang Madura. Kamu Jawa, saya nggak merasa saya dirasisi kok. Kamu Nun Sewu, misalkan kamu Bugis, masa rasis? Demikian juga kalau memang secara genetik sudah diakui keluarga besar Yahudi, mereka kita sebut Yahudi, ini juga bukan rasis. Ini malah harusnya bangga. Betul. Karena banyak juga Yahudi-Yahudi yang tidak garis lurus laki-laki ke Nabi Ibrahim, itu orang-orang hebat. Seperti Guggenheim, Einstein, ya kan, Merkel, Goldstein, banyak yang Yahudi-Yahudi Newton, Spielberg kalau film, ya kan, Zuckerberg, ya, Facebook itu, nah itu Bill Gates, ya kan, Bill Gates, Microsoft, ya. Nggak ada masalah sebenarnya. Harusnya kita ini bangga dilahirkan dari siapa, karena ini kan takdir. Seorang Einstein ini bangga dengan keyahudiannya, dari tradisi keyahudiannya yang rasionalitas itu dia membentuk tradisi berpikirnya yang kritis sehingga menghasilkan banyak ilmu pengetahuan yang bisa berguna bagi umat manusia. Itu saja sebenarnya kan. Bagi orang Jawa, ya jangan malu jadi orang itu Jawa. Itu saja tak ya. Madura. Ini kan ada pepatah itu, mungkin Kiai Fuad bisa koreksi kan. Belajarlah walaupun dari seekor keledai. Betul. Dari seekor keledai aja kita belajar, apalagi sama manusia. Betul. Kalau Yahudi pinter ya kita belajar, kalau orang Arab pinter kita belajar, orang Cina pinter ya kita belajar lah dari mereka. Kita belajar tuh jangan beda-bedakan itu. Karena ilmu yang diturunkan Tuhan itu, Tuhan milihnya bebas lewat siapa. Betul. Ya ditaruh di mana saja bisa. Iya. Betul. Hikmah itu kan milik orang beriman itu secara luas ya, milik orang beriman yang tercatat dimanapun kau temukan ambillah. Mau dari Yahudi, mau dari Nasrani, mau dari bule, mau dari Afrika, ya kalau itu hikmah, itu ilmu, ya harus kita ambil, kita pelajari. Dan pahala paling gede menurut saya ilmu. Betul. Setuju. Bayangin Pitagoras tuh andaikan Muslim, itu berapa ribu tahun? Waduh. Itu kalau bisa Amal jadi jariah. surga nggak cukup itu. Amal jariah, waduh. Ilmu itu paling gede itu pahala paling gede itu ilmu. Kalau secara secara formal keagamaan ya, orang-orang yang berjasa bagi kemanusiaan itu tidak akan diizin. Ini ada hadisnya secara gampangnya terjemahnya begini. Orang-orang yang berbuat baik kepada sesama dengan nilai luar biasa, itu tidak akan mungkin dia mati kecuali Rasulullah akan mengimankan dulu. Jadi kalau misalnya kayak Pitagoras kayak apa masuk surga, yakin saya ada di surga. Dan nanti kayak surga, Beethoven segala macam itu di surga enggak? Yakin saya. Loh nek rano Beethoven swarga yo nek butuh musik klasik yo piye. Ini guyon loh. Tapi ada konfirmasi Ada orang beriman, 1000 orang beriman, satu di antaranya mati tidak membawa iman karena kelakuan buruknya. Ada 1000 orang tidak beriman, ateis. Tetapi karena perilakunya baik kepada sesama, satu di antaranya berbuat baik terus kepada sesama, dia tidak akan mati kecuali sudah diimankan oleh Tuhan. Betul. Jadi makanya Gus Dur bilang tidak masalah agamamu apapun gitu, selagi kamu berbuat baik. Nah kalau Nabi bilang agama itu apa? Ya agama itu nasihat. Nasihat itu apa? Kehendak baik kepada sesama. Nah, gitu. Jadi beragama itu bukan sekedar pakai serban apa salah atau enggak. Kehendak baiknya ada enggak? Kalau ada berarti dia beragama. Kalau tidak dia tidak beragama. Nggih. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hidup setiap manusia. Itu satu. Karena kita tidak ikut punya neraka dan surga. Itu urusannya Gusti Allah kan gitu. Allah yang maha baik, yang maha berkehendak seseorang itu mau selamat atau tidak. Jadi kita jangan jadi hakim lah. Kamu neraka, kamu surga, ya kan? Cium kaki saya biar masuk surga ya. Ya jangan gitulah. Ini kita harus hapus dari bumi Nusantara ini. Betul. Semacam penipuan semacam itu ya kan. Penyesatan semacam itu. Sebenarnya kalau untuk membuktikan kegagalan tes DNA itu kan enggak perlu seorang profesor ya dokter ya. Kata jenengan tadi cukup semester 4 jurusan biologi sudah bisa membaca DNA, sudah bisa menentukan seorang itu batal atau tidak secara garis keturunan. Jadi begitu. Monggo ada pertanyaan yang lain? Gus Thohir, Gus Arof, monggo silakan. Bebas tanya monggo apa saja. Jumlah istri berapa? Boleh ditanya. Monggo. DNA-nya apa saja? Monggo yang lain. Silakan. Monggo. Bang Sangke mau tanya? Monggo silakan.
Aman ya. Dia kalau nggak ada labanya nggak tertarik dia. Apa bisnis dia? Pebisnis ya. Apalagi Kadis Wantara lah. Ini bahas opo. Kalau misalkan gini, dengan DNA atau dengan teknologi cloning, kita bisa orang yang mengalami gagal ginjal atau misalkan transplantasi organ, tidak harus kita menunggu pendonor, tapi kan bisa mengambil dari ini. Nah, itu bukan DNA itu, teknologi stem cell. Ya, apa namanya, kultur jaringan, apa istilahnya apalah kan Iya. itu. Kan gitu. Jadi semacam seperti itu sudah semaju itu, ya kan. Ini duit. Nah, kan itu Itu kan. coba bayangkan kalau yang nemukan orang Islam coba. Kita tuh ketinggalan banget belajarnya. Iya. Karena orang Islam itu ngotak-atik politik terus. Nggak riset, nggak penelitian. Harusnya kan kita lebih rajin belajarnya daripada orang, maaf ya, ateis itu. Banyak loh orang ateis nyumbang ilmu tuh. Kenapa kita yang beriman udah dijanjiin ilmu itu pahalanya gede malah Jangan-jangan Kita nanti nggak di akhirat kita kaget. Loh itu ateis kok masuk surga? Tukang umroh kok malah masuk neraka? Tukang ceramah. Ya, ceramahnya curut-curut gitu. Ngeten Pak Dokter, misalkan gini, yang tadi saya masukkan itu misalkan gini ya. Misalkan nggak tahu ini di masa depan mungkin ya. Sekarang mungkin secara kode etik, secara konsensus keagamaan mungkin belum ya. Jadi kita menciptakan cloning kita, misalkan kita dilahirkan ada kelemahan genetik pankreas misalkan, sehingga dari pankreas yang lemah itu mudah terkena diabetes misalkan. Kemudian dengan cloning kita itu kita merakit DNA-nya agar yang kode untuk penciptaan pankreas itu lebih tahan terhadap lebih kuat, lebih baik misalkan. Dari situ kemudian kita ambil untuk mengganti pankreas kita yang secara genetik ini mudah rusak itu. Apakah itu sangat mungkin di masa depan? kalau ganti organ masih mungkin. Masih mungkin ya. Tapi kalau ganti seluruh DNA kita nggak mungkin tuh berapa Oh, berapa iya, triliun nggak sel mungkin. nggak Nggak mungkin. mungkin. Paling satu sel induk yang kita sebut itu kita akali dulu, Iya. kita buat ganti organ kita itu masih Masih mungkin. Dan saya rasa secara agama dibolehkan. Dibolehkan. Oh, itu sangat ya. dibolehkan. Sangat dibolehkan. Sepanjang itu selnya sel Diperintahkan. kita. Sel kita sendiri Jadi untuk gini kita. loh, kalau Mbak Sayyidina Umar kita itu lari dari satu takdir ke takdir berikutnya. Itu artinya, ya kalau misalnya DNA saya itu nanti umur misalnya 40 tahun sudah ginjalnya jebol macam-macam, direkayasa. Betul. Itu artinya Tuhan kan memberi cobaan kepada ilmuwan dalam diri saya, DNA-nya ini nanti kalau 40 tahun kalau DNA-nya nggak kamu rekayasa nanti jebolan. Ini artinya tugas. Gitu loh. Kalau sekarang misalnya ada orang yang ngaku ulama itu nggak boleh, itu saking gobloknya itu. Kalau gitu jangan ngaku ulama. Dan di dalam Al-Quran yang dibatasi kan, yang tidak mungkin misteri itu dipecahkan oleh manusia itu ruh, kehidupan akhirat, dan menembus ke Sidratul Muntaha, ke langit berikutnya, ke dimensi berikutnya, dimensi ilahiyah kan. Masih ilahiyah. Selain itu berarti boleh. Selain itu berarti nggak apa-apa. Jadi kalau ada film Star Trek misalnya kita masuk ke ruangan terus tubuh kita diurai kemudian diciptakan di sana, saya yakin suatu ketika manusia akan sampai ke situ. Dan boleh nggak? Bukan boleh atau tidak boleh. Itulah perintah Tuhan. Lah buat apa ini? Kita kan harus juga menghuni planet-planet galaksi lain. Lah buat apa Tuhan bikin kalau tidak untuk kita tempati? Betul. Kita udah dikasih otak, udah dikasih sunatullah, hukum sebab akibat yang disebut dengan hukum-hukum ilmiah itu, hukum alam. Kenapa tidak kita pelajari? Tuhan Luar menyuruh biasa. kita untuk itu. Luar biasa. Nanti Gitu. kalau tinggal di galaksi sebelah, Iya. ya Gus Fuad, itu sholatnya ngadep kiblatnya gimana? Nah, itu gimana? Puasanya gimana? Jadi Apalagi yang mataharinya 2 ya. kemanapun wajahmu menghadap, di situ engkau akan Melihat menjumpai wajah Tuhan. Tuhanmu. Kan itu. Iya. Ya, gitu. Oke. Sebenarnya NU sudah mewadahi namanya fikih peradaban, ya kan? Karena gini, banyak hal-hal yang secara hukum itu harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang gini, sekarang bisa kok diciptakan, ya kan? Bisa di browsing sendiri. Sapi yang sebesar kucing, ada itu. Apakah sapi sebesar kucing, jangan kucing lah, kambing, ya kan? Sapinya sebesar kambing. Apakah untuk korban ini masih bisa untuk 7 orang? Sementara dengan rekayasa genetik kita bisa menciptakan kambing sebesar sapi, ya kan? Lah, masa kambing sebesar sapi hanya untuk 1 orang, sementara sapi sebesar kambing itu untuk 7 orang. Lah, ini fikih peradaban yang harus bisa menjawab. Oh, itu mah Mas, Dalam. bikin daging dari bakteri aja udah ada kok. Bisa. Masalahnya apa layak dikorbankan kok enggak itu aja. Itu ya biar ahli fikih Gini, diskusi. Ahli fikih yang diskusi. Ini aturan dasarnya bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketakwaanmu. Ketakwaan. Wah. Nah, soal korban macam-macam kan kaitannya dengan relasi
bersosial. Bersosial. Nah, gitu. Jadi cara memahaminya itu harus cerdas. Kalau semua yang kita yakini sebagai agama itu kan saya tadi bilang Al-Qur'an itu yang tahu cuma Allah. Sebagian dari maha taunya Allah itu diberikan kepada Rasulullah, sebagian diberikan. Nah, makanya kita itu hanya saya cocok dengan apa yang disampaikan Cak Islah itu. Kita itu hanya menganut tafsir agama. Dan tafsir itu harus selalu diubah. Maksudnya selalu itu pada periode-periode tertentu ketika membutuhkan harus diubah. Dikonfirmasi oleh sabda Rasulullah bahwa setiap 100 tahun tanda petik itu akan muncul mustahil. Pembaharu. Yang merekontekstualisasi Betul. ayat-ayat kauniyah dengan ayat-ayat kauniyah terbaru. Al-muhafadhu ala qadimi soleh wal ahdu min jadidil aslah gitu kalau Mbah Hasyim Sawa, Asnawi. betul. Usul fikih, nggih. Iya. Mempertahankan nilai-nilai yang baik, Yang masih relevan. Dan mencari, menggali, Iya. menginovasi nilai-nilai baru yang jauh lebih baik. Iya. Nggih, Ya siap. kalau nggak dibegitukan ya agama ditinggalkan orang. Dengan Iya, orang, dan dianggap- sekarang udah banyak ditinggalkan. dianggap mitos, dianggap apa namanya? Jadi kalau misalnya dongeng. kadang-kadang kan gini, teman-teman yang kelompok yang agak radikal tuh bilang, "Oh, sekarang terjadi Hinduisasi atau Kristenisasi." Ya, betul. Tetapi Kristenisasi pelakunya bukan orang Kristen. Pelakunya adalah oknum orang Islam sendiri. Betul. Kelakuan oknum orang Islam membuat sebagian orang Islam keluar dari Islam, pindah ke Nasrani, apa ke Hindu, apa ke Buddha, apa ke ateis. Karena muak Karena muak dengan realitas itu. orang-orang yang Iya. membawa simbol agama tapi Irasional. jauh dari kemanusiaan, dari irasional, pembodohan, penyesatan, penindasan dan Itu lain-lain. tahun 65 kan sudah itu. Oh iya. 20% umat Islam pindah agama itu. Iya kan Gus Dur bilang. Gus Dur sendiri waktu itu saya ingat saya bilang. Iya, betul. Persentasinya kan waktu Indonesia merdeka lebih tinggi. Jauh. Tapi 65 karena yang muslim motongin leher, yang Kristen motongin leher. Akhirnya kan lihat, lu kok sekejam itu orang Islam pindah agama yang menurut kita. Tapi mungkin sekarang yang pindah agama lihat Myanmar loh, sana ya sama kejamnya. Iya, betul. Jadi agama apapun itu dirusak oleh penganutnya sendiri. Iya. Bukan oleh orang yang tidak beragama. Nggih. Kalau tidak ada pertanyaan lain, mungkin ada pernyataan terakhir Pak Dr. Sugeng untuk memberikan pencerahan kepada warga Nusantara. Monggo. Apa ya? Kita itu urusannya dengan ini tadi topiknya tentang apa ya? Tentang nasab dan tes DNA, relevansi nasab dan tes DNA. Bagi kehidupan secara umum. Nggih. Kita tuh kalau nasabnya ke orang yang bagus itu jangan jangan dikapitalisasi lah. Kita anggap kita keturunan orang baik-baik, kakek kita ngawasin kita. Untuk diri kita sendiri tuh kejar prestasi, kejar ilmu gitu loh. Prestasi kita sendiri bukan prestasi kakek kita gitu. Kakek dengan kita tuh zaman hidupnya aja sudah beda. Tantangannya beda. Kan lebih baik memberi kebanggaan kakek kita walaupun mereka nggak lihat ya. Lihat. Oh, Lihat. Pak Kiai bilang lihat ya. Apalagi seperti itu kita Ruh diawasin. Dan kedua kita harus ketika kita meninggalkan dunia ini keadaannya harusnya lebih baik daripada ketika datang, ketika lahir. Bumi yang kita tinggali ini kan bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi titipan anak-anak. Kalau mereka jangan sampai sekarang udah berapa derajat tuh katakanlah rata-rata 25. Nanti pas cucu keturunan keempat kita udah 40, kita ya digugat dosanya. Betul. Ya itulah Itu merusak. gunanya kita tetap harus belajar, apapun hasilnya ya harus pelajaran itu kita amalkan gitu. Jadi kita semua umat Islam tuh belajar untuk memaksimalkannya bakat. Kalau ya bakatnya jadi hafid silahkan aja, tapi jangan semua orang jadi hafid. Ya. Yang bakatnya belajar fisika ya biarkan dia belajar fisika. Yang bakatnya jadi dokter ya belajar sungguh-sungguh jadi dokter. Yang pelukis ayah beliau ini, Ya, Mr. Agus Kamal, ini maestro pelukis internasional dari Yogyakarta, kelas dunia, ayahnya beliau ini. Ya. Dan kita usahakan memberi kesempatan anak-anak kita itu adil untuk mewujudkan bakatnya. Jangan sampai anak orang yang tidak berpunya tapi karena dia pinter nggak punya kesempatan untuk meraih pendidikan lebih bagus.
Tapi anak orang kaya yang malas malah kita kasih kesempatan tuh buang-buang. Semua anak harus adil dapat kesempatan gitu lah. Luar biasa. Semua warga negara, semua manusia. Itu kan tugas profetik, tugas kenabian. Semua nabi itu kan menumbuh kembangkan siapa saja sesuai dengan bakatnya. Sesuai dengan apa itu potensinya itu. Untuk kehidupan, karena khairukum anfa'ukum linnas, yang paling baik di antara kalian itu yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama. Enggak peduli apapun agamanya. Betul. Dan wala tufsidu fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, menaikkan suhu bumi macam-macam berarti merusak. Jumatan habis ini jalan kaki loh ya. Jangan naik motor. masa ke Indomaret, ke masjid itu udah naik motor. Coba dihitung itu. Berapa karbon dioksidanya? Betul. Iya. Belum yang penambang merusak hutan segala macam nggak dikembalikan. Nah, itu dosanya besar, meskipun tiap tahun haji tetap itu masuk neraka itu. Ini bagus ini. Rahmatal lil alamin itu dari sikap-sikap kecil kita, membakar hidrokarbon itu aja juga mengotori lingkungan, pemanasan global dan lain-lainnya. Memang fungsi agama adalah pembebasan dan pencerahan. Untuk apa? Rahmatal lil alamin, dan mengantarkan kita kepada Tuhan yang maha sempurna, menjadi insan dan hamba yang baik. Bukan untuk agama itu ente harus mencintai anak, baru ente nanti tersampaikan kepada Tuhan. Nah, ini namanya perbudakan. Nggih. Tinggalin aja orang macam itu. Tinggal aja orang-orang penyesat yang apa namanya? Biarin aja kan mati sendiri. Ya, pasti mati. Karena gini, peradaban itu dibangun dengan akal sehat, dengan ilmu pengetahuan. Mereka yang mencoba anti ilmu pengetahuan, anti akal sehat, mereka akan menjadi sampah-sampah peradaban. Sejarah akan mencatat, sampah-sampah ini nanti akan tergilas dengan sendirinya, tercela dan terhina dengan sendirinya. Tapi orang-orang yang konsisten dengan akal sehat, ya kan, dengan ilmu pengetahuan, dengan pengorbanan yang murni dan suci, seperti misalkan Imam Husain misalkan, walaupun mungkin dia hancur lebur di Karbala, ya, saya Ahlussunnah wal Jamaah ya, jangan nanti dituduh Syiah macam-macam ya. Tapi beliau ini menang secara peradaban, ya kan, karena tidak mungkin yang baik ini akan kalah oleh yang batil itu tadi. Jadi mari seluruh warga bumi Nusantara, ya kan, alhamdulillah sekarang satu persatu ilmuwan, pakar-pakar dari anak-anak Bumi Putra, warga Nusantara sudah mulai bersuara. Karena Pak, karena ini akan menjadi berbahaya di masa depan kalau penyesatan seperti ini akan dibiarkan. Begitu saja dari Gus Fuad Channel di Bumi Pleret yang makmur, Gemah Ripahlo Jinawi, bersama Mas Dr. Sugeng. Saya KRT Fakih Wiradiningrat mengucapkan salam sejahtera rahayu bagi seluruh warga Nusantara. Terima kasih matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.